Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi tentang XRP. Jadi dunia kripto kembali digoncang oleh sebuah kabar luar biasa dari Ripple, sebuah perusahaan blockchain yang terus mendobrak batas-batas industri keuangan global, teman-teman. Jadi pada bulan September ke depan, ini Ripple secara resmi akan meluncurkan program XRP Ledger Accelerator senilai kurang lebih 200.000 US dollar di Singapura, bekerja sama dengan Tenity, yaitu platform inkubasi startup blockchain kelas dunia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Ripple sedang tidak main-main. Jadi kalau kita lihat peluncuran XRP Accelerator ini merupakan sebuah tahap awal dari strategi besar untuk memperkuat XRP Ledger sebagai fondasi teknologi aplikasi keuangan di masa depan, teman-teman. Kemudian tidak lama setelah adanya kabar XRP Ledger Accelerator menggema, publik dikejutkan lagi dengan adanya sebuah berita bahwa Brett Garlinghouse, CEO dari Ripple, ini dijadwalkan akan memberikan kesaksian langsung di hadapan Senat Amerika Serikat. Jadi apa yang akan dibicarakan di sini CEO dari Ripple akan berbicara tentang struktur pasar kripto dan perlindungan inovasi yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Dan Garlinghouse ini akan memperjuangkan posisi Ripple dan XRP di tengah adanya berbagai regulasi yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian yang menarik lagi, mantan Menteri Keuangan dari Amerika Serikat yang bernama Rossi Rios, ini hari ini kita sudah tahu bahwa Rossi Rios ini mantan Menteri Keuangan atau Bendahara Keuangan di Amerika Serikat. Dia Menteri Keuangan ke-43 di Amerika Serikat. Ini kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Ripple dan XRP, teman-teman. Jadi dalam sebuah video yang sempat viral di berbagai media, Rossi Rios ini menyatakan bahwa saya tidak akan bergabung ke Dewan Ripple hanya karena reputasi. Saya bergabung karena XRP memiliki utilitas nyata di dunia keuangan, teman-teman. Jadi Rossi Rios ini mantan Menteri Keuangan di Amerika Serikat. Ini hari ini menjadi jajaran eksekutif di perusahaan Ripple, teman-teman. Jadi pernyataan ini bukan isapan jempol. Jadi Rossi Rios ini adalah wanita berpengaruh yang tanda tangannya ada di triliunan dolar uang kertas Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ketika sosok seperti dia mengatakan bahwa XRP akan mengubah sistem global, maka dunia wajib mendengarkan, teman-teman. Kita tahu bahwa kalau di mata uang rupiah itu ada tanda tangan Gubernur BI, Gubernur Bank Indonesia. Nah, di masa lalu pada saat Rossi Rios ini menjabat, itu di mata uang dolar yang ada tanda tangan dari Rossi Rios ini, teman-teman. Dan Rossi Rios ini sudah sejak beberapa tahun lalu itu masuk ke dalam jajaran pimpinan atau eksekutif dari Ripple, teman-teman. Kemudian tidak berhenti di sini, ada lagi informasi luar biasa, kabar besar datang dari Amerika Latin. Ini semakin memperkuat posisi XRP sebagai tulang punggung keuangan digital dunia, teman-teman. Jadi dalam sebuah pengumuman resminya pada tanggal 4 Juli, Ripple menyatakan bahwa Mercado Bitcoin, platform kripto terbesar di Brazil, akan memanfaatkan XRP Ledger untuk mentokenisasi aset dunia nyata atau real world asset senilai lebih dari 200 juta US dollar, teman-teman. Jadi itu termasuk instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan surat utang, dan mereka akan menggunakan jaringan XRP Ledger. Jadi kalau kita lihat untuk XRP ini beritanya sangat luar biasa, teman-teman, untuk ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Kita akan cek untuk pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman.
Jadi kita cek dulu, ini kita lihat untuk XRP masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. Hari ini mengalami koreksi tipis di angka 0,13%, diperdagangkan di angka 2,21 US dollar teman-teman. Kemudian untuk market capitalnya ada di angka 131,1 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami koreksi sebesar 50,64%, ada di angka 1,66 miliar US dollar teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita lihat di time frame bulan, ini tren dari XRP adalah tren kenaikan, karena kita lihat harga hari ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, dan juga kita lihat sudah terjadi golden cross teman-teman di time frame bulan. Untuk indikator stokastiknya, indikator momentum yang bernama stokastik terjadi golden cross. Kemudian kita turun ke time frame weekly teman-teman. Di time frame weekly ini pada kurang lebih tanggal 16 Juni sudah terjadi golden cross di sini di indikator stokastik, tetapi kita lihat harga masih candlesticknya ini masih belum pasti teman-teman. Jadi ini harga masih belum berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya masih konsolidasi. Ini kalau kita lihat di sini masih candlesticknya masih candle doji teman-teman. Jadi masih tarik menarik. Jadi saran saya kalau kita mau melakukan pembelian XRP, lebih baik kita pastikan harga ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Namun kita akan lihat hari Senin besok apakah harga ini akan closing di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame weekly. Kalau misalkan harga ini positif close di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan, baru kita mencari peluang di time frame hari teman-teman. Nah, kemudian kita turun ke time frame hari, kita lihat di sini walaupun harga ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21, tetapi kita lihat ini masih berlawanan dengan time frame weekly teman-teman, sehingga saya tidak menyarankan untuk kita masuk. Lebih baik menurut saya lebih baik kita tunggu hari Senin apabila harga ini benar-benar closing di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan. Kemudian kalau harga di time frame hari juga berada di atas EMA 13 dan EMA 21, dan ini kita lihat belum terjadi golden cross. Kemudian kalau kita lihat terjadi golden cross di indikator stokastik di time frame hari, itu baru kita melakukan entry teman-teman untuk melakukan pembelian. Namun kalau hari ini saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu karena trennya masih belum jelas. Walaupun informasi fundamentalnya sangat positif, tetapi kalau secara teknikal, kalau kita sebagai trader, saran saya sebaiknya kita simpan dulu uangnya. Kita tunggu momen hari Senin teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.